Persipura Jayapura sudah menyiapkan 3 calon pelatih baru untuk mengarungi musim 2026-2027 atau musim depan. Selain dari pelatih baru, Persipura juga akan menyiapkan beberapa pemain dan tidak banyak yang akan dirombak oleh Persipura Jayapura. Dan di video kali ini akan gua bahas ya menurut sumber yang gua baca, yaitu dari seputar papua.com. Nanti sumbernya gua tulis di deskripsi video. Oke, jadi melalui manajer Persipura Pak Owen Rahadian, beliau mengatakan bahwa Persipura Jayapura akan merombak skuadnya untuk mempersiapkan musim 2026-2027, termasuk dengan menyiapkan 3 calon pelatih baru. Jadi kandidat dari pelatih baru Persipura itu sudah ada namanya. Namanya sudah dikantongi oleh Pak Owen Rahadian, oleh manajer Persipura, dan tinggal diseleksi saja. Namun ketiga nama itu tidak dibocorkan ke media ya, jadi belum ada yang tahu siapa nama yang akan menjadi kandidat atau nama-nama dari kandidat pelatih Persipura ini. Yang jelas pasti pelatih lokal ya, karena Liga 2 atau kasta kedua sepak bola Indonesia ini itu mewajibkan pelatihnya adalah pelatih asal Indonesia. Kalau misalkan gua minta nih menurut kalian gitu ya, pendapat kalian, kira-kira seandainya bukan coach RD musim depan dan 3 nama ini adalah nama baru, menurut kalian siapa yang cocok untuk menjadi pelatih Persipura? Ingat ya, pelatih lokal, pelatih yang berkebangsaan Indonesia. Nah, menurut kalian fans atau teman-teman dari Persipura, siapa yang menurut kalian cocok untuk menangani Mutiara Hitam musim depan? Jangan lupa kalian komen ya. Jadi untuk beritanya baru disampaikan ada 3 nama atau 3 kandidat pelatih baru Persipura Jayapura untuk musim depan. Soal nama-namanya itu tidak dipublikasikan ke media. Namun Pak Owen Rahadian juga menambahkan ya bahwa selain pelatih, Persipura Jayapura juga akan merombak skuadnya. Tetapi yang menarik di sini Pak Owen mengatakan bahwa skuad yang dirombak itu tidak banyak ya, artinya tidak lebih dari 50%. Namun dilansir dari seputar papua.com ini hanya 70%, atau sorry hanya 30% yang akan dirombak. Jadi 70%-nya itu tetap dipertahankan. Nah, ini menarik ya, karena kita melihat kemarin musim 2025-2026 Persipura Jayapura sudah begitu solid, sudah begitu kompak, chemistry-nya sudah dapat, dan akhirnya keputusan dari Pak Owen, manajer Persipura dan seluruh manajemen tim ini memutuskan bahwa 70% skuad dari Persipura Jayapura akan dipertahankan. Artinya pemain-pemain yang kemarin perform, pemain-pemain yang kemarin sudah kelihatan chemistry-nya, dan pemain-pemain yang terlihat akan potensi musim depannya ini semakin berkembang itu akan dipertahankan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari permainan kemarin ya, ini seperti JMK Destroyer, kemudian Febrianto Wokmabin, Alex Dusai, Gunan Sarmandoen, ini kan secara performa kemarin luar biasa, kemudian secara chemistry juga sudah dapat, dan gua rasa pemain-pemain seperti inilah yang akan dipertahankan oleh oleh manajemen Persipura. Tinggal mungkin nanti dipadu padankan dengan pelatih siapa yang kira-kira cocok untuk menangani Persipura dengan melihat materi pemain yang ada gitu ya. Dan 30% skuad yang dirombak oleh Persipura Jayapura untuk musim depan itu termasuk dengan pemain asing. Jadi katanya pemain asing juga ini akan dirombak, dan gua rasa sih ini salah satu hal yang wajib dari Persipura ya, dengan merombak pemain asingnya. Karena kemarin setelah hengkangnya Matteo Silva di putaran kedua, Persipura Jayapura sulit sekali untuk pendapatan penggantinya, dan penggantinya tidak seperform dari Matteo Silva. Jadi wajib sekali ini untuk dirombak musim depan, terutama di depan ya, pemain asing. Dan mungkin juga pemain asing yang didatangkan ini akan semuanya gitu ya, akan dirombak semuanya pemain asing dari Persipura ini. Mungkin kalau regulasinya masih sama dengan 3 pemain asing, maka 3-tiganya ini akan dirombak. Kemungkinan sih begitu ya, karena kalau melihat atau berkaca dari kemarin ya, pemain-pemain asingnya memang belum 100% lah maksimalnya ya, belum ada yang bisa menggendong tim gitu. Dan untuk sementara kabar terbaru dari Persipura ya mungkin hanya itu, karena kabar-kabar lain ya seperti rumor-rumor itu juga belum dapat gua ya. Mungkin ada beberapa lah rumor soal kepindahan pemain gitu atau kedatangan pemain baru. Ya mungkin ada beberapa pemain Papua lah yang kabarnya ini akan pulang gitu ya. Kalau untuk Sayuri Bersaudara sudah gua bahas videonya.
ini juga salah satu rumor, tapi menurut gua sih kemungkinannya sangat kecil ya Sayuri untuk ke Persipura. Tapi ada nama lain ya yang dikaitkan dengan Persipura. Seperti salah satunya adalah Terence Owang Puhiri gitu yang musim lalu bermain untuk PSS Sleman dan kabarnya ini dikaitkan dengan Persipura untuk musim depan. Jadi apakah seorang Terence Puhiri ini akan pulang kampung ke tanah kelahirannya membela Persipura Jayapura, ini yang menarik untuk dinantikan karena Terence Puhiri juga adalah pemain yang potensial, dia punya kecepatan, dia punya kemampuan bergerak di sisi sayap, itu juga yang tentunya dibutuhkan oleh Persipura Jayapura untuk menjadi senjata di sektor depan musim 2026-2027. Nah, so gimana menurut kalian teman-teman ya? Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa menurut kalian tulis siapa kira-kira pelatih terbaik asal Indonesia yang bisa menangani Persipura dengan melihat 70% skuad yang dipertahankan oleh manajemen Mutiara Hitam. Dan juga kira-kira siapa nih keinginan kalian pemain yang harus membela Persipura musim depan ya. Barangkali ada rekomendasi terbaik gitu ya. Dan cukup sekian dulu untuk Persipura Jayapura soal kabar terbarunya. Nanti gua update lagi. Gua akan terus berikan update untuk kalian soal Persipura Jayapura. Terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Salam sepak bola.